Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sehat semua, teman-teman. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat selalu. Nah, teman-teman, hari ini saya mau share nih tentang SEO, monitoring SEO ya, sales control online yang udah dibikin sama Pak Ito. Nah, teman-teman kan juga banyak juga yang belum paham pengisiannya gitu, karena memang realisasinya, sosialisasinya maksudnya belum secara intens ya. Jadi pada kesempatan ini Pak saya mau sharing nih beberapa poin untuk pengisiannya. Tapi sebelum itu Pak saya pengen konfirmasi dulu bahwa apa sih manfaat dari monitoring ini. Pertama tentunya buat kita lebih terfokus gitu untuk pencapaian hariannya. Kalau kita udah pencapaian hariannya termaintain, insya Allah kita punya gairah karena tahu kurang berapa, mau berapa hasilnya, supaya akhir bulan nanti sesuai dengan plan yang teman-teman inginkan. Itu sih yang menjadi harapan, karena kalau kita berhasil maintain setiap harinya pasti lebih terarah. Apa yang kurang teman-teman bisa tambahin, yang lebih bisa dipertahankan. Itu sih yang menjadi titik poin. Tujuannya satu, supaya kita bisa sejahtera semuanya di akhir bulan. Oke, langsung aja Pak saya mau sharing poin-poin apa aja yang bisa teman-teman isi sehingga bisa termaintain setiap bulannya, setiap harinya ya. Oke, teman-teman. Pertama, teman-teman mengisi tentang sales today. Kalau pencapaiannya tentunya uh, udah pasti ya, teman-teman tahu gitu hari itu dapat berapa. Nah, targetnya ini kita mau isi ya sesuai dengan target SPN teman-teman, supaya SPN-nya itu teman-teman bisa termaintain. Ini dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan itu belum diisi targetnya teman-teman ya. Itu cuma contoh aja. Kenapa belum diisi semuanya? Pas saya pengen kita pengen supaya teman-teman ngisi sendiri, jadi tahu targetnya berapa. Karena kalau udah diisiin kadang suka hilaf, nggak tahu targetnya berapa. Tapi kalau teman-teman yang ngetik sendiri, saya kira teman-teman tahu targetnya berapa per harinya ya. Jadi target diisi sesuai dengan SPN, meskipun teman-teman off, isi aja, karena itu breakdown hariannya ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian target sudah diisi berdasarkan breakdown SPN. Terus kemudian produk di atas 300. Nah, ini isinya quantity ya teman-teman ya. Jadi barang-barang furniture yang bisa di proteksi yang harganya di atas 300.000 itu kuantitinya berapa teman-teman dapatin hari itu. Targetnya ngikutin aja di situ, misalnya 15 quantity. Nah, teman-teman tinggal isi aktualnya aja, hari itu dapat berapa. Jadi isinya quantity produk furniture ya. Kalau aksesoris walaupun di atas 1 juta nggak perlu dihitung. Terus kemudian di situ ada polis. Nah, polis itu isinya adalah pencapaian yang teman-teman dapetin dari transaksi furniture itu, sehingga CR hariannya teman-teman bisa lihat otomatis di bawahnya ini. Nah, CR teman-teman hari itu dapat berapa dari produk yang didapat, terus kemudian berapa yang berhasil diproteksi ya. Kemungkinan kalau misalnya teman-teman bisa 100% setiap bulan, gajiannya kayak raya teman-teman. Terus masuk ke komsernya ini ditargetkan setiap harinya 500.000 teman-teman. Nah, untuk isi aktual komser, isi semua transaksi komser teman-teman ya. Itu baik itu mulai dari desinfektan, AC, cuci matras dan lain-lain yang sifatnya komser, di total aja dimasukin aktualnya di situ. Oke ya, gampang ya. Nah, terus kemudian body. Nah, teman-teman hari itu badinya berapa, terus yang transaksi berapa. Ini isi transaksinya teman-teman ya. Jadi boleh aja sih by receipt gitu. Misalnya satu orang kadang isi transaksi sampai 2 receipt, 3 receipt, isi aja 3 kalau memang transaksinya 3 receipt. Ya, biar kebanyakan itu. Oke, jadi nanti agresivitasnya teman-teman bisa kelihatan di contoh. Badinya 5 hari itu, terus kemudian transaksinya 3 receipt, berarti agresivitas teman-teman tuh sampai 60%.
ya. Terus nah ini basket size nih penting banget nih buat teman-teman memonitoring, karena kita punya target minimal 2 juta. Jadi kalau misalnya teman-teman di bawah dari 2 juta seperti ini misalnya, dan aktual dibagi jumlah receipt ya kan. Nah itu di sini terlihat basket size. Jadi kalau basket size nya kecil, berarti teman-teman harus lebih semangat lagi, pastiin basket size setiap transaksi harus di atas 2 juta biar termaintain teman-teman. Nah selanjutnya kita masuk ke SFO, sales from online teman-teman. SFO ini merupakan kantong kiri kita ya, kantong kanan kita dari sales offline. Nah online merupakan kantong kiri kita, penghasilan kita dari sini. Teman-teman harus aktif di sini, karena kalau misalnya teman-teman nggak aktif di sini, dilihat agresivitasnya nggak ada ya, effortnya kurang. Nah kalau traffic lagi sepi, teman-teman SFO nya juga nggak ada, teman-teman nggak punya nilai agresivitasnya. Kalau kayak gitu kurang effortnya, makanya pastiin teman-teman bisa isi SFO. Nah SFO sendiri itu terdiri dari 3 poin teman-teman. Pertama, customer yang transaksi di rumah menggunakan virtual account ataupun transfer ya, yang berhasil kita konfirmasi melalui WA ya. Terus kemudian dia transaksi di rumah, itu yang pertama. Terus yang kedua, customer ada komunikasi dengan kita melalui WA maupun medsos yang lain, terus tertarik dia datang ke toko lalu berbelanja di toko. Nah itu juga bisa kita kategorikan SFO, jenisnya hybrid dari online ke offline. Nah yang terakhir hybrid juga, customer udah berbelanja di toko nih, tapi karena satu hal dia bermaksud membayar di rumah. Nah itu bisa dikategorikan SFO, hybrid juga. Jadi data hariannya teman-teman isi tuh penjualan dari SFO. Penting banget SFO ini karena melihat traffic kita yang kurang baik selama beberapa bulan ini, jadi perlu banget untuk nunjukin berapa besar agresivitas kita nih ya, effort kita untuk mendapatkan sales dari marketing langit maupun marketing bumi. Nah teman-teman, untuk WA Blast kita targetin sehari 200 ya. Nah WA Blast ini memang kita udah punya banyak siaran nih, siaran tetap dilakukan, tapi please ditambahin lagi dengan WA Santun atau WA Japri itu, karena kalau WA Japri udah pasti masuk nih. Kalau WA Blast kan kalau nomor kita belum di save, customer belum tentu terima. Tapi kalau WA Santun udah pasti masuk, khususnya buat customer retensi ya. Dari data SBC teman-teman colek lagi apakah mereka mau ada tambahan barang atau penggantian barang gitu barangkali. Nah teman-teman bisa manfaatkan itu ya. Terus kemudian responnya seperti apa perlu kita data juga, karena untuk melihat seberapa besar sih feedback dari customer yang udah kita WA gitu ya. Walaupun cuma jempol doang ya, itu artinya kita disambut baik ya. Review aja positif negatif feedback dari customer. Kemudian new member, nah pastiin setiap harinya minimal kita punya target 5. Jadi pastiin semua customer yang kita body belum member, walaupun cuma baru sekedar lihat-lihat aja, pasti dia bisa daftar member, karena itu masuk sales juga ke kita ya. Dengan sejuta manfaat yang teman-teman pasti tahu, dari member harusnya udah gampang closingnya ya. Dari mulai setiap belanja minimal 100.000 udah free, udah dapat poin senilai 2.500, belanja 2 juta udah free kirim di cover sampai dengan 20 km ya kan. Nah jadi teman-teman manfaatin promonya juga ya. Pokoknya banyak nih manfaatnya tuh di member, nanti teman-teman bisa gali lagi supaya ngomongnya enak. Terus kemudian ya yang paling keren ini, yang paling bikin greget, yaitu insentif teman-teman. Jadi target insentif itu gimana sih Pak Suhe? Target insentif itu balik lagi ditanyakan kepada teman-teman. Nih teman-teman nih pengen punya kelebihan berapa sih dari target yang teman-teman inginkan insentifnya? Contoh kalau gak pakai kan udah tahu ya kita semua ya.
Nah, Pak Suhe saya pengen punya ada kelebihan 3 juta Pak Suhe dari gapok saya Pak Suhe, alias insentif saya 3 juta. Nah, maka berarti 3 juta itu kita bagi selama hari aktif kita nih. Hari aktif kita dipotong off untuk bulan ini kemungkinan ada 22 hari ya. Jadi 3 juta dibagi 22 hari sekitar 37.000 misalnya. Berarti teman-teman kalau pengen satu bulan itu dapetin 3 juta, teman-teman harus nabung insentif setiap harinya sekitar 137.000. Baru nanti kalau konsisten teman-teman dapetin tuh 3 juta. Ya, targetin sehari 137.000. Kalau hari ini dapat misalnya 500 200 ya lumayan buat nabung, besoknya kan kita nggak tahu kayak gimana. Jadi pastiin produk apa yang teman-teman bisa jual untuk dapetin insentif harian itu. Contoh target sehari 137, berarti kalau jual bed doang udah lunas dong. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya dapat aksesoris ataupun furniture kecil yang insentifnya 20 30 50 ribu, nggak apa-apa, diakumulasikan aja, termasuk kemungkinan insentif dari proteksinya ya, dijumlah aja. Jadi nanti akhir bulan teman-teman bisa dapat gambaran kemungkinan saya mau dapat insentif berapa nih setelah penghasilan selama satu periode ini, satu bulan ini gitu gambaran. Walaupun nanti angka realistisnya sedikit bergeser, paling nggak ada hasrat teman-teman mau mempertahankan insentif itu harus cair di akhir bulan gitu sih ya. Jadi insentif ini kayak semacam motivasi ataupun penguat kita untuk gairah kita bisa kerja lebih antusias, mempertahankan setiap produk harus kejual. Itu aja ya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semakin antusias lagi berjualannya ya. Hasilnya juga bisa membuat teman-teman bahagia, sejahtera. Dan kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, japri aja langsung boleh, atau tanyakan kepada SPP, karena beberapa SPP sudah saya sampaikan apa sih yang mesti diisi dari monitoring ini. Oke, thank you, itu aja. Tetap semangat, salam insentif, selalu sejahtera dan sehat selalu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.